Membangun Indonesia, menyatukan harapan. Bersama berkontribusi untuk negeri. Beda pandangan, bukan halangan. Ada opsi untuk hari ini dan nanti. Ya, selamat malam pemirsa. COVID-19 atau COVID-19 bukan hanya pandemi, melainkan sudah menjadi bencana kemanusiaan, di mana sudah lebih dari 300.000 orang di dunia terinfeksi. Di Indonesia jumlah kasus positif dan angka kematian akibat corona terus bertambah. Kini tercatat 579 orang dinyatakan positif, 49 orang meninggal dunia dan 30 diantaranya sudah sembuh dan bisa dipulangkan. Melihat cepatnya penyebaran corona, pemerintah dituntut mengambil langkah drastis demi memutus rantai penularan. Tidak tinggal diam, imbauan social distancing, mendatangkan obat corona, rapid test massal, serta penambahan rumah sakit darurat corona kini diupayakan oleh pemerintah. Lantas efektifkah langkah yang dilakukan pemerintah ini untuk memutus mata rantai penularan corona? Kapankah krisis virus corona ini akan berakhir? Inilah opsi pada malam hari ini, berpacu melawan corona bersama saya Afiani Malik. Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Jokowi yang juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, tidak akan ada lockdown. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah hadir di studio Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni. Mas Roni, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di opsi pada malam hari ini. Dan juga hadir Kepala Badan PPSDM Kemenkes Republik Indonesia, Profesor Abdul Qadir. Prof. Abdul Qadir, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Dan di luar studio pemirsa akan saya sapa pertama Kapus Datim Komunikasi BNPB, Bapak Agus Wibowo. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan juga dari luar studio ada ahli epidemiologi dari UI, Pak Pandu Riono. Pak Pandu, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Kita tetap melakukan diskusi ini meskipun ada keterbatasan jarak. Tapi akan saya tanya lebih dahulu kepada pihak-pihak yang bisa menjawab. Mungkin dari Pak Agus dulu, PPSDM, Kepala Badan PPSDM Kemenkes Republik Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini sudah datang 150.000 kit obat-obatan rumah sakit darurat corona di Kemayoran juga sudah disiapkan. Tapi pertanyaan semua orang adalah apakah tim medisnya juga sudah dipersiapkan? Datangnya akan dari mana saja? Terima kasih. Jadi memang rencananya mulai hari ini rumah sakit Wisma Atlet itu dijadikan rumah sakit untuk menampung pasien-pasien PDP. Dan untuk itu maka tentunya pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatu mulai dari infrastruktur, peralatan medis sampai kepada SDM dan sistem yang akan kita bangun. Untuk suplai SDM memang sekarang ini masih kita bertumpu pada SDM yang berasal dari ABRI. Jadi ada dokter-dokter dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Namun demikian juga kami dari Kementerian Kesehatan juga mensuplai tenaga. Mensuplai tenaga perawat, mensuplai tenaga dokter, dan juga tenaga-tenaga kesehatan lain yang dibutuhkan. Ini tentunya untuk menjamin bahwa tata kelola pelayanan kesehatan untuk pasien-pasien yang ditempatkan di Wisma Atlet itu berjalan sesuai dengan standar. Itu yang target kita. Tadi Presiden berharap bahwa tidak digunakanlah rumah sakit yang dipersiapkan, berharap tidak ada lonjakan. Tapi dari datangnya 150.000 kit dari target 1 juta, apa yang bisa dilakukan dari yang datang dari China ini 150.000 kit, kemudian ada obat-obatan yang bisa membantu lajunya penularan, ada juga kondisi yang lebih kritis dari pasien. Ya, jadi sebenarnya 150.000 itu yang datang adalah memang kit untuk rapid test. Jadi rapid test ini memang diharapkan adalah suatu metode screening untuk men-screening kepada masyarakat kita kira-kira yang termasuk dalam high risk, kelompok-kelompok risiko tinggi untuk mendeteksi apakah di antara mereka memang ada yang nantinya terindikasi positif atau juga memang negatif. Namun demikian perlu kami jelaskan bahwa rapid test ini sebenarnya adalah screening. Jadi dia tidak berfungsi sebagai metode diagnosis yang memastikan seseorang itu. Jadi belum pasti, karena akan ada proses lanjutan identifikasi lagi. Ya, jadi memang bila mana seseorang itu dinyatakan negatif,
itu belum pasti juga bahwa memang dia terbebas dari infeksi coronavirus. Belum. Karena ada kemungkinan bahwa pada saat dilaksanakan rapid test itu, mungkin pada saat itu masih tahap awal terinfeksi, sehingga di dalam tubuh pasien ini atau tubuh seseorang ini belum terbentuk antibodi. Karena untuk terbentuknya antibodi itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 7 hari untuk menjadi positif seperti itu. Jadi kalau kita melaksanakan tes darah itu pada hari pertama, mungkin masih negatif. Siapa saja yang bisa mendapatkan kesempatan menggunakan 150.000 kit untuk rapid test ini? Ya, tentunya yang paling kita utamakan adalah mereka yang termasuk dalam berisiko tinggi. Berisiko tinggi dalam artian kita harapkan bahwa rapid test ini pertama digunakan untuk saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan, para tenaga kesehatan. Mereka akan menjadi pihak prioritas. Para tenaga kesehatan berada di garda terdepan, ini tentunya diharapkan yang pertama kali dilakukan untuk rapid test. Yang kedua adalah mereka-mereka yang berada di lokasi-lokasi epicentrum. Jadi di lokasi-lokasi di mana di lokasi tersebut didapatkan banyak kasus, tentunya di situ akan dijadikan sebagai center untuk melakukan tes-tes seperti itu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Pandu. Pak Pandu, bisa apa tanggapan Anda bahwa kemudian ini akan ada tes rapid test secara massal? Ini minimal satu sisi bisa melegakan, tapi banyak spekulasi lain setelah rapid test ini dilakukan, maka akan ada lonjakan dari sisi pasien yang terkonfirmasi terkena COVID-19. Ya, jadi perlu dipahami bahwa orang yang positif itu sebagian besar tidak bergejala. Jadi tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kalau memang Wisma Atlet difungsikan untuk menampung orang yang sudah hasilnya positif dan tidak perlu bantuan medis, mungkin bisa saja itu membantu untuk mengurangi beban rumah sakit. Sekarang orang-orang yang diisolasi di rumah sakit RSPI, Persahabatan, dan sebagainya yang tidak menunjukkan atau tidak membutuhkan bantuan medis, segera dipindah ke Wisma Atlet supaya rumah sakit ini bisa menangani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Karena kematiannya makin lama makin tinggi akibat rumah sakit sudah overcrowded menampung. Dan tidak perlu ada rumah sakit rujukan. Yang diperlukan adalah rumah sakit seperti RSPI dedikasikan semua untuk merawat orang-orang yang memang COVID positif dan butuh bantuan medis. Yang tidak bantuan medis dikeluarkan, dipindahkan ke tempat yang mungkin hanya isolasi saja. Jadi kita harus strategis. Langkahnya apa? Kalau tidak, apapun yang dilakukan, tidak ada rumah sakit yang bisa menampung. Berapa sih jumlah total bed Indonesia? Cuma 300.000. Kita mengekspektasikan lebih dari itu. Tapi kan kita tahu bahwa sebagian besar itu tidak butuh rumah sakit. Hanya bisa diisolasi. Kalau perlu isolasi rumah. Dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya strategi. Kedua, rapid test. Rapid test itu adalah mendeteksi orang yang positif. Betul, kata Pak Kadir, bahwa orang yang dites adalah orang yang berpeluang positif. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang memang tidak positif dites. Anggota DPR minta dites. Buat apa? Kita harus berani menolak. Bapak tidak perlu. Tapi dokter-dokter yang sekarang sudah terekspos lama dan tidak tahu statusnya, mereka membutuhkan. Dan rapid test tidak cukup hanya dengan rapid test. Dukungan pemeriksaan PCR harus cepat, karena hanya PCR saja yang bisa mendeteksi lebih awal. Pak Pandu, tapi dikatakan tadi yang prioritas adalah tim medis, mungkin bukan pihak-pihak yang tadi Anda sebutkan, VVIP, anggota DPR, mungkin pihak-pihak pimpinan dari banyak perusahaan negara dan lain-lain. Iya, lakukan itu, tapi kan nggak dilakukan. Cuman diomongin aja. Ini yang membuat kita kehilangan kesempatan lagi. Rapid test itu mendeteksi dan bisa berdampak. Saya melakukan simulasi modeling. Bahwa kalau kita ingin, karena positivity yang sekitar 10%, kalau kita bisa mendeteksi sebagian besar yang terinfeksi dan bisa diisolasi, itu akan mencegah penularan. Kalau kita bisa mencegah penularan, kita bisa menurunkan peak kasus yang terjadi.
Baik, bisa baik. Pak Pandu ditahan dulu, memperlambat. saya akan tanya statement Anda, ada yang mau dikomentari, Mas Syahroni? Terima kasih. Selamat malam Pak Pandu. Terkait Pak Pandu tadi menyampaikan tentang pemeriksaan untuk anggota DPR. Saya rasa alatnya itu saja belum sampai di kita. Kita jangan seuzon seolah-olah anggota DPR ini prioritas untuk pemeriksaan rapid test tadi. Kalau dilihat dari wabah yang ada, prediksi yang paling banyak adalah di Jakarta Selatan. Nah, di situ Jakarta Selatan tersebut adalah bagian dari Senayan dan sekitarnya. Kita nggak bisa bilang bahwa DPR ini menjadi VVIP, enggak. Saya sebagai anggota DPR juga menyayangkan kalau rapid test ini khusus misalnya anggota DPR. Toh kita juga rakyat biasa, sama dengan halnya rakyat umum. Tapi minimal, lagi-lagi Pak Pandu, alat tes ini belum kami terima dan belum ada surat resmi dari Kesekjenan terkait untuk rapid test tersebut. Gitu. Jadi belum perlu dibahas lebih jauh Belum karena itu baru wacana, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi mungkin itu suara dari masyarakat bahwa sebenarnya kesehatan haknya harusnya sama bagi setiap warga negara. Oke, baik, saya harus jeda, nanti saya akan tanyakan lebih jauh dari pihak BNPB, juga ada Pak Agus Wibowo. Bagaimana mengantisipasi angka yang kemungkinan akan melonjak setelah rapid test ini dilakukan? Sesaat lagi, tetaplah di Opsi. Baik pemirsa, saya langsung perkenalkan narasumber yang bergabung dari luar studio. Pertama sudah ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah, selamat malam. Ya, selamat malam. Dan juga bergabung bersama kami Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat malam. Selamat malam Mbak Fiani. Oke, baik. Dua pimpinan daerah ini kita hold dulu sebentar karena saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu dari BNPB. Pak Agus, ada antisipasi angka yang melonjak setelah rapid test dilaksanakan. Apa yang sudah dipersiapkan dari BNPB sendiri? Ya, jadi dari sisi BNPB kita sudah menyiapkan, kita tim gugus tugas pusat sudah menyiapkan, misalnya kita sudah mulai mendatangkan alat-alat kesehatan seperti APD, test kit, dan dukung-dukungan yang lainnya itu disiapkan, sudah mulai diadakan dan barangnya sudah mulai berdatangan. Kemudian kita juga mulai menyiapkan seperti rumah sakit darurat seperti yang ada di Kemayoran, Wisma Atlet Kemayoran. Kemudian juga ada beberapa gedung-gedung lain yang dihibahkan atau dimintakan oleh pemerintah daerah kepada BNPB untuk difungsikan sebagai rumah sakit darurat. Jadi itu adalah salah satu untuk antisipasi untuk menghadapi jika nanti hasil rapid test itu melonjak drastis. Itu salah satu seperti itu. Juga kita mulai menyiapkan personel seperti ada perekrutan relawan dari BUMN kan sudah mulai merekrut relawan-relawan tenaga kesehatan untuk dimanfaatkan atau digunakan di penanggulangan bencana ini, khususnya ini nanti jika ada lonjakan tadi. Jadi Pak, ini APD juga masih APD itu juga masih menjadi barang yang langka dan selalu diminta oleh para petugas medis yang berhadapan langsung dengan pasien. Sejauh ini bagaimana distribusinya? Bahkan mungkin sampai ke pelosok-pelosok daerah. Saya banyak sekali menerima informasi mengenai ini. Ya, jadi memang secara bertahap. Tahap pertama kita hari ini sudah mendistribusikan 100 ribuan APD ada ke Jawa Barat, ke DKI, kemudian juga ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Bali, dan beberapa tempat prioritas. Kemudian hari ini juga datang bantuan dari Tiongkok yang mendarat di Halim. Tadi pagi diserahkan oleh Menteri Pertahanan kepada gugus tugas COVID-19 ini untuk diserahkan juga, nanti akan didistribusikan juga ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi itu juga akan dibagikan sehingga nanti tentunya seluruh daerah di Indonesia akan terpenuhi APD-nya. Kita akan terus mengadakan
dan mendatangkan alat-alat APD tadi untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia nantinya. Oke, baik. Saya akan ke Ibu Khofifah terlebih dahulu. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah, tercatat daerah Anda masuk dalam status darurat yang terkonfirmasi positif. Jawa Timur ada 41 orang. Apa artinya ketika daerah, terutama daerah Anda, menyandang status darurat dan bagaimana kesiapannya? Kita kan kemudian menurunkan tim tracing. Apakah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan kontak langsung atau tidak langsung dari yang sudah terkonfirmasi positif. Kemudian di situ kita menemukan yang PDP. Kita melakukan tracing lagi menemukan ODP. Nah, per sore tadi jam 17 ODP di Jawa Timur sudah 1.405. Nah, pada posisi seperti ini kita sudah menyiapkan untuk bed kamar dengan negatif pressure dengan atau tanpa ventilator ada 525 bed. Ada 63 rumah sakit yang menjadi rujukan, baik rujukan pertama dan utama. Dan terima kasih malam hari ini kebetulan di Gerahadi ini sedang hadir 63 pimpinan rumah sakit untuk menerima APD yang tadi sore sudah kami terima. Jadi untuk APD yang sudah kami terima sejumlah 10.000 langsung malam ini kami distribusikan. Kemudian kami tambah dengan stok masker yang ada di gugus tugas. Dari 525 bed dalam ruangan yang punya negatif pressure baik dengan atau tanpa ventilator, kita punya 1.813 ruangan dengan bed yang siap untuk dijadikan ruang observasi. Dari 1.813, hari ini terkonfirmasi kembali misalnya Bupati Malang akan menyiapkan 200 bed baru. Kemudian Probolinggo demikian, Jember demikian, Kabupaten Madiun juga. Jadi semua akan kami kompilasi kembali, total daerah-daerah akan menyiapkan ruang untuk bisa observasi dan isolasi sendiri. Ini akan menjadi baik karena sebaran dari masyarakat di Jawa Timur tidak ada kabupaten kota yang tanpa ODP per hari ini. Bagaimana dengan puskesmas? Tadi Ibu mengatakan bahwa APD dan lainnya dikirim dan kerjasama dengan rumah sakit tertentu. Bagaimana dengan puskesmas dan lainnya? Itu kan juga yang pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat, menjadi pihak garda terdepan. Ya, kami juga sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, bahkan juga dengan Bupati Wali Kota. Siang tadi kami video conference bersama Pak Kapolda dan Pangdam, bersama Forkopimda seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur, bahwa malam hari ini akan ada penyerahan, bukan simbolik tapi penyerahan dari APD yang kami terima sore tadi dari Jakarta. Oleh karena itu para bupati wali kota supaya koordinasi dengan Dinkes bahwa rumah sakit yang jadi rujukan mereka telah menerima APD. Oke, baik. Saya ke Kang Emil di Jawa Barat. Kang Emil tercatat terkonfirmasi positif COVID-19 sekitar 59 orang. Sempat juga menjadi bahan diskusi ketika rapid test yang akan Anda lakukan memilih lokasi di stadion. Bagaimana pertimbangannya itu, Kang Emil? Ya, saya laporkan dulu data statistik, Mbak. Ya, per silakan. malam ini 61 yang positif. Public figurnya dengan sedih saya laporkan 1 wali kota Bogor, 2 wakil wali kota Bandung tadi sore terkonfirmasi positif. Yang ODP ada 2.500-an, kemudian yang pengawasan ada 380-an. Nah, kita sejalan seiring dengan protokol pemerintah pusat di gugus tugas kita, yang kita lakukan dari awal adalah antisipatif dan terukur. Bahkan sebelum pemerintah menyampaikan positif corona oleh Pak Presiden Jokowi, kita sudah membeli peralatan testing PCR dari Korea Selatan. Jadi hari ini rapid test masih belum dilakukan. Jawa Barat sudah duluan 1 minggu, ada sekitar 500-an kita tes, hasilnya ada banyak termasuk para pejabat publik tadi. Nah,
alat rapid test ini yang dari pemerintah pusat belum datang per malam ini. Jadi saya ingin melaporkan juga ke BNPB, mudah-mudahan bisa dipercepat supaya kami bisa melakukan apa yang kita sebut dengan tes masif yang tadi Mbak pertanyakan. Nah, pertanyaannya kan sederhana, di manakah peta persebaran di Jawa Barat? Hasil statistiknya dari 61 yang positif, itu 70% adanya di daerah Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi, mengindikasikan memang lokasi mana yang dekat nempel dengan Jakarta, disitulah persebarannya yang paling tinggi. Berikut yang tinggi adalah daerah Bandung Raya. Nah, untuk menemukan peta ini, kita kan menggunakan metode Korea Selatan, yaitu tidak ada lockdown, tapi tes masif sebanyak-banyaknya. Nah, Korea Selatan yang kita anggap paling canggih sedunia oleh WHO pun, tes masifnya itu hanya 300.000 orang dari 51 juta penduduk. Artinya dengan 0,6% secara ilmiah kita bisa menemukan peta persebaran. Oleh karena itu rapid test ini akan kita siapkan terbagi 3 seperti Korea Selatan, 1 opsi door to door kepada mereka yang sudah pasti, kemudian opsinya dites di rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mereka yang nempel-nempel dengan yang terpapar, kemudian yang kategori B adalah profesi-profesi yang rawan. Nah, ini yang akan dilakukan drive-thru. Gimana caranya jumlah yang banyak ribu-ribu ini tidak bersentuhan fisik, tapi bisa dites dalam hitungan detik. Maka dipilih adalah bukan stadionnya, tapi lapangan parkir yang luas sekali. Nah, pilihannya bisa di lapangan parkir stadion, bukan di dalam stadion ya. Kemudian bisa di lapangan parkir bandara, dan datang hanya kalau dipanggil. Jadi tidak boleh datang sendiri mendaftar, pendaftarannya online, ditentukan oleh pemerintah, datang sesuai jadwal, hitungannya 5 menit, kemudian dites, datang sendiri-sendiri, tidak pernah berkerumun, ya dan sebagainya. Nah, hasilnya mudah-mudahan akhir minggu ini ketahuan peta Jawa Barat. Oke, kita tunggu bagaimana nanti hasil peta Jawa Barat. Tapi Anda katakan tadi ada zona merah. Nah, zona merah yang ini kan juga berkaitan dengan DKI sebagai salah satu kota dengan angka tertinggi positif COVID-19 atau COVID-19. Ada Depok, Bekasi, di mana warga Anda migrasinya cukup tinggi ke daerah ibu kota. Apa himbauan atau apa yang bisa dilakukan untuk menekan angka ini? Jadi warga yang tinggal di Jakarta jangan mudik itu aja, Mbak. Karena sekalinya mudik, maka statusnya menjadi ODP level regional. Contohnya di Sumedang, sebelum ada pengumuman libur dari Pak Anies, itu ODP-nya cuma 2. Sekarang melonjak ODP-nya 300, ya. Yang langsung kita perintahkan untuk isolasi diri. Jadi masukan saya, sesuai hadis Nabi juga, kalau ada wabah di sebuah tempat, jangan mendatangi tempat itu dan jangan pergi dari tempat itu. Jadi kalau kerja di rumah itu ya pulang saja di mukimnya di Jakarta, jangan lakukan perjalanan kembali ke rumah yang ada di luar Jakarta. Karena zona merahnya itu kan kebanyakan perkotaan, Mbak, yang padat-padat. Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung. Sementara kami kan kabupaten, ada gunung, ada desa, itu jangan didatangi, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita harus jeda dan Ibu juga kita akan lanjutkan opsi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Pak Agus, silakan tadi ditanggapi dari Gubernur Jawa Barat. Dikatakan kekurangan APD belum masuk, tesnya belum masuk. Silahkan komentari kapan bisa diterima oleh daerah, mungkin termasuk juga Jawa Timur. Ya, jadi untuk BNPB, ini di gugus tugas itu pesannya sekitar 1 juta kit sebenarnya yang pesannya. Tapi ini kan datangnya bergelombang. Jadi udah ada yang datang dikirimkan. Tadi pagi juga datang dari Tiongkok, nanti akan segera dikirimkan juga dibagi ke daerah-daerah juga. Dan begitu, jadi secara bergelombang nanti total akan datang sekitar 1 juta. Kapan bisa diterima Pak? Tepatnya 1-2 hari ke depan, adakah tanggal pasti supaya kemudian pimpinan daerah ini bisa langsung melakukan mengeksekusi rencana mereka? Ya, yang hari ini udah datang tadi, saya kira besok udah bisa dibagi besok. Karena tadi baru dibongkar dari pesawat yang datang dari Tiongkok.
kemudian masuk gudang dan saya kira besok pagi sudah bisa dikirim ke masing-masing daerah. Kita harapkan seperti itu. Baik, saya akan minta closing statement dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Silakan, bagaimana antisipasi supaya bisa menekan angka ini, Bu, minimal di provinsi, Ibu? Ya, terima kasih. Hari ini memang kita harus koordinasi lebih intensif lagi, terutama dengan jajaran Polda dan jajaran Kodam. Karena untuk bisa menghentikan keramaian-keramaian itu tidak mudah. Oleh karena itu, dari maklumat Kapolri, tadi kami sudah fitcon dengan Forkopimda Kabupaten Kota. Pokoknya hari ini, malam hari ini, Polda dibantu dengan jajaran TNI dari Kodam. Kalau ada misalnya ini orang berkerumun di keramaian lebih dari 30 orang, maka akan dilakukan pendekatan sampai dengan pembubaran. Rasanya memang hari ini sudah harus dilakukan lebih lebih strict lagi. Masih banyak yang bandel, Bu, di provinsi Ibu? Pencegahan dari masih banyak yang bandel, masih banyak yang tidak mengikuti di beberapa titik. Iya, di beberapa titik ternyata hasil evaluasinya masih begitu. Oleh karena itu himbauan demi himbauan, kemudian kita lakukan persuasi demi persuasi, dan saya rasa sudah saatnya jajaran Polda dibantu dengan jajaran Kodam, mereka akan memberikan persuasi kembali sampai kemudian pembubaran, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak, selamat bekerja kembali Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Saya langsung ke Kang Emil di segmen terakhir ini. Mungkin sama pertanyaannya, masihkah ada keramaian yang terjadi, masyarakat masih bandel untuk berkumpul, dan apa yang bisa dilakukan karena social distancing ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah bertambahnya angka penderita COVID-19? Ya, kenapa Korea Selatan berhasil tanpa lockdown dan tes masif? Karena warganya disiplin. Itu problem mentalitas bangsa kita. Oleh karena itu, opsi himbauan sudah, opsi proaktif sudah, sekarang sudah masuk opsi law enforcement sama dengan Gubernur Jawa Timur, Pak Kapolda sudah gerak, Babin Kaptimas pakai toa kemana-mana melakukan penekanan dan pembubaran kerumunan-kerumunan. Yang kedua saya sampaikan tadi, APD sudah datang dari BNPB, tapi bukan alat tes, jadi alat pelindung diri itu sudah ada 15.000. Terima kasih untuk BNPB, ya. Tapi untuk alat rapid test itu yang belum datang per malam ini. Mudah-mudahan besok bisa hadir untuk kita lakukan tes masif. Yang ketiga, saya titip juga jangan terlalu fokus di Jakarta. Kami di daerah juga menahan semua isu-isu ini luar biasa. Mohon atensinya bisa lebih ke non-Jakarta yang saya kira sedang mengalami kesusahan juga. Terakhir dari saya, betul. Terakhir dari saya yang agak repot ini meliburkan pabrik-pabrik karena memang banyak isu-isu ekonomi karena statusnya tidak lockdown. Jadi mereka melihat tidak bekerja khusus untuk pabrik ini sebagai opsi. Saya titip ke Pak Kang Ahmad Sahroni, mereka memberikan aspirasi tolong tidak ada atau kurangi pajak dulu yang dikelola pusat, misalkan PPH PPN. Kalau itu ada kebijakan, mereka bilang mereka siap meliburkan pekerja-pekerja pabrik harian yang memang sangat terkendala tidak bisa bekerja di rumah. Saya kira itu masukan buat DPR. Baik, terima kasih banyak Kang Emil atas waktunya. Gubernur Jawa Barat sudah bergabung di Opsi. Nah, mau ditanggapi? Silakan. Kalau Jakarta sendiri juga mewakili dapil Anda. Terima kasih Kang Emil. Semoga ini menjadi bahasa buat kita bahas di DPR nanti. Tapi lagi-lagi wabah ini adalah wabah yang memang mendunia. Fokus awal kita adalah mari sama-sama memberikan satu rasa kemanusiaan. Baik dari sisi pemerintah, baik dari sisi DPR, atau semua pihak yang ada dalam hal ini. Kita nggak bisa menyalahkan satu sama lain, tapi minimal kita berupaya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Tidak dengan lockdown, tapi dengan bahasa lain misalnya, atau dengan bahasa sterilisasi. Maklumat Kapolri sudah dibuat, TNI akan bersiaga untuk menjaga semua pihak, agar ini tidak melebar kemana-mana. Kepedihan kita adalah bagaimana kalau ekonominya kesulitan, tapi nyawa manusia begitu banyak yang akan hilang. Kita akan fokus keduanya untuk tidak menghilangkan nyawa, tapi ekonomi berkelanjutan dengan baik. Tapi kita harus semangat juga melakukan ini untuk kepentingan bangsa. Bagaimana Anda lihat di DKI? Banyak juga kami mendapatkan informasi, video, rekaman dan lain-lain. Di DKI ini juga banyak yang bandel gitu. Kenapa kita nggak bisa percaya dengan media-media yang ada. Ternyata media yang cukup signifikan masif kemana-mana
ini banyakkan yang hoax. Kita nggak tahu nih yang kebenaran yang terjadi. Kita juga nggak bisa suzon kepada semua pihak bahwa DKI ini adalah bagi motor penggeraknya nasional. Nah, kita tetap jaga, kalau Kang Emil tadi bilang jangan opsi ke Jakarta aja, tapi Jakarta adalah sentralnya, di mana tempat COVID ini berkembang biak. Kita harus melakukan sosialisasi, bikinlah menjadi sentralisasi, maklumat Kapolri kita pakai, TNI kita kerahkan, untuk apa? Untuk mencegah lebih banyak lagi dari masalah. Itu bisa dilakukan, harus dilakukan? Sangat bisa dilakukan. Saya percaya Panglima, TNI, dan Kapolri untuk mengamankan kenyamanan dalam rangka mencegah COVID ini. Semua warga Jakarta harus bekerja di rumah, social distancing dilakukan? Harus wajib. Dengan mensosialisasikan terus-menerus. Jangan sampai akhirnya berhenti sejenak, akhirnya COVID di mana-mana. Oke, baik. Silakan ditanggapi, Pak. Ya. Social distancing ini dan work from home ternyata tidak bisa dilakukan semua pihak gitu. Ya, saya cuma menanggapi Pak Mas Roni tadi bahwa memang yang paling penting itu adalah bagaimana merubah pola hidup masyarakat ini ya. Pertama kedisiplinan. Untuk itulah maka di tim Kementerian Kesehatan juga ada namanya tim untuk KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana penyakit COVID-19 ini. Yang paling penting sebenarnya buat kami adalah bagaimana kita bisa menemukan kantong-kantong masyarakat yang positif COVID-19 ini. Supaya apa? Supaya ini bisa dilakukan pemetaan, bisa dilokalisir untuk apa? Untuk menghambat terjadinya rantai penyebaran kemana-mana. Sehingga orang-orang yang positif COVID-19 ini itu betul-betul bisa ditahan, dilokalisasi sehingga dia jangan kemana-mana gitu. Tidak melakukan penularan tidak melakukan penularan kemana-mana. Caranya bagaimana? Tentunya tadi kami mengharapkan oleh karena kapasitas rumah sakit kita yang terbatas, meskipun sekarang ini sudah ada Wisma Atlet, maka yang paling penting juga buat sekarang adalah bagaimana mengedukasi kepada mereka yang positif misalnya, yang sudah positif untuk melakukan self isolation di rumah masing-masing. Jadi mereka tinggal di rumah masing-masing, dilakukan edukasi bagaimana hidup dalam kondisi COVID positif ini di rumah dengan tidak berinteraksi dengan keluarga dan sebagainya. Tentunya kita harapkan bahwa mereka selalu harus memakai masker, tidak tidur sekamar dengan keluarga dan istrinya, makan alat-alat makanan, sendok, gelas dan sebagainya itu harus dipisahkan supaya tidak terjadi kontaminasi. Baik, kita harus jeda. Masih ada satu segmen lagi. Saya akan tanya pendapat dari Pak Pandu dan juga Pak Agus sesaat lagi. Baik, saya akan ke Pak Pandu. Pak Pandu, Anda pihak yang bisa dikatakan melihat lockdown itu bukan sebuah pilihan, itu menjadi pilihan terakhir. Anda mengedepankan opsi membangun public health dengan tambahan kit dan juga APD, serta ini sudah mulai banyak yang bergerak. Apakah kemudian public health kita cukup untuk tidak mengarah ke pilihan lockdown, terutama untuk ibu kota? Lockdown itu kan sudah menjadi kata-kata yang menakutkan. Yang penting adalah melakukan apa yang seharusnya dilakukan lockdown. Pakai nama lain silakan. Nah, salah satu adalah kalau kita mengatakan keep distancing, itu benar-benar terlaksana. Jadi kebijakan misalnya, orang masih boleh bekerja di pabrik misalnya di Jawa Barat, dikurangi aja. Dan juga misalnya yang bisa menggunakan KRL atau MRT dikurangi dalam pengertian yang ganjil bisa pergi, yang genap nggak boleh di tanggal genap. Jadi benar-benar cara-cara solusi sederhana bisa diterapkan tanpa harus melakukan penalti. Jadi pengawasan itu adalah benar-benar tidak boleh ada kerumunan. Kedua, pilihan yang saya anjurkan adalah tes massal. Tes massal itu untuk menjangkau saja 50% prediksi orang yang sudah terinfeksi itu butuh ratusan ribu bahkan sampai 1 juta orang yang diperiksa. Nah, dites. Itu pun harus yang benar-benar punya peluang positif. Pertama, kontak. Jadi PDP itu harus. Siapapun dia, kalau sudah PDP, boleh. Tapi jangan privilege tertentu
dilanggar gitu. Kedua, kesehatan. Orang-orang kesehatan itu juga harus dites. Karena kalau mereka sudah positif, kalau masih memberikan pelayanan, bisa menularkan pada yang diberikan pelayanan. Nah, ketiga adalah orang-orang yang memang seperti kontak tracing itu harus jalan. Karena dengan kontak tracing kita bisa mengidentifikasi siapa yang positif. Jadi asumsi mass screening adalah mendeteksi orang yang positif, kita melakukan isolasi, sehingga kita bisa mencegah penularan berikutnya. Nah, kalau ini bisa jalankan, insya Allah akan sebagian kita bisa cegah. Baik, Pak Agus dari BNPB sendiri ini membahas bahwa banyak pihak mungkin perusahaan yang belum bisa menerapkan work from home 100%, kemudian masih juga banyak kerumunan massa, terutama pekerja-pekerja informal. Bagaimana? Apakah memang perlu diturunkan TNI Polri untuk mengawasi situasi lebih lanjut? Ya, jadi memang salah satu pilihannya bukan lockdown seperti yang disampaikan oleh Presiden maupun Kepala Gugus Tugas Pak Doni. Itu meminjam pertamanya. Istilah Syahroni tadi sentralisasi? Istilahnya sebenarnya boleh dikatakan tinggal di Sterilisasi. rumah. Ya, itu sebenarnya karantina kan istilah resminya kalau di kita kan. Ada Karantina wilayah. Juga karantina boleh dikatakan sebenarnya pertama untuk orang yang sehat mereka harus tinggal di rumah. Supaya tidak tertular oleh orang lain. Itu yang kedua. Kemudian bagi orang yang sudah kontak atau yang tadi disebut PDP, ini karena ini banyak sekali sekarang orang yang sudah kontak mungkin positif tapi tanpa gejala. Ini yang berbahaya ini. Jadi dikira tidak sakit tapi ternyata dia positif. Bagaimana mereka mengetahui karena tanpa gejala dan mereka tetap beraktivitas seperti biasa karena mungkin kantornya atau pihak keluarganya merasa mereka sehat-sehat saja dan bisa beraktivitas secara normal, Pak? Makanya itu harus tinggal di rumah dulu, di karantina selama tinggal di isolasi di rumah selama 14 hari. Supaya nanti kelihatan dampaknya. Kan akan kelihatan dalam jangka sekitar 14 hari nanti akan kelihatan makin tambah parah atau akan menjadi sehat. Itu intinya, penting itu. Kemudian bagi orang yang positif tadi, yang positif tentunya kalau yang ringan, gejala ringan bisa tinggal di rumah juga, dirawat di rumah juga yang kita sebut sebagai self isolation tadi itu, atau karantina sendiri yang di rumah yang tentunya akan diawasi oleh pemerintah. Nanti ada yang rutin memantau, mengeceknya sehingga tidak pergi kemana-mana menularkan ke orang lain. Ini ada beberapa contoh kasus yang bagus, satu RT yang bekerja sama untuk memantau supaya memastikan orang yang PDP tadi tidak pergi kemana-mana. Itu ada kasus di Bekasi yang bagus. Kemudian untuk di rumah sakit tadi yang disiapkan, kita hanya untuk orang-orang yang positif tapi gejalanya sedang atau berat. Jadi rumah sakit tadi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang sakitnya sedang maupun yang berat. Jadi diharapkan tidak menampung semuanya ya. Tidak menampung semuanya, tidak akan muat ya, seperti itu. Tidak akan cukup. Baik, terima kasih banyak. Semoga kemudian larangan untuk tidak keluar rumah ini benar-benar dilakukan karena ini sangat penting untuk saudara-saudara kita yang menjadi petugas medis yang langsung berhadapan dengan pasien. Terima kasih banyak Pak Agus Wibowo dan juga Pak Pandu Riono di Opsi Metro TV. Mungkin closing statement masing-masing, silakan dari Mas Roni terlebih dahulu. Terima kasih. Himbauan buat masyarakat khususnya Jakarta dan sekitarnya, mari bersama-sama menjunjung tinggi kebersamaan karena sifatnya ini kemanusiaan dan kita harus sama-sama mengingatkan ke semua pihak untuk mencegah wabah ini menjadi lebih banyak. Dan lagi-lagi bahwa terapkan apa yang diberikan oleh pemerintah untuk tetap distancing atau dengan istilah lain berjarak, agar untuk mencegah ini lebih banyak dan semoga pemerintah terus-menerus berkarya untuk memerangi wabah ini dan menjadi hilang dengan secepatnya. Semua pihak ya perlu bekerja sama. Baik, dari Prof. Abdul Qadir, ini mungkin setelah rapid test akan ada lonjakan. Bagaimana masyarakat harus bersikap karena kita tidak mau ada panik buying, ada kepanikan lebih jauh dari masyarakat ketika angka ini bertambah hasil dari tracing. Ya, saya kira kita memang tidak perlu terlalu cemas dengan kenaikan jumlah penderita. Yang paling penting buat kita semua adalah bahwa harus dipahami bahwa penyakit COVID-19 ini adalah penyakit disebabkan oleh virus. Dan oleh karena virus, maka ini sebenarnya
tubuh kita bisa melawan virus ini dengan cara apa? Dengan meningkatkan imunitas diri. Oleh karena itu kami dari Kementerian Kesehatan, anjuran kami kepada masyarakat yang pertama adalah bagaimana kita semua masyarakat ini meningkatkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dan bersih ini sangat penting sekali. Misalnya kita selalu mencuci tangan setelah kita keluar dari rumah misalnya. Jangan sekali-sekali kita selalu berjabat tangan bisa dihilangkan. Pemakaian masker ditingkatkan, meningkatkan gizi tubuh, jadi asupan gizi itu harus diperbaiki. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas. Karena imunitas tubuh akan meningkat dengan adanya asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu yang penting sekali dan yang paling penting tentunya adalah olahraga ringan. Ini penting sekali buat kita semua. Sehingga intinya adalah himbauan kepada masyarakat untuk bisa melawan virus ini, satu-satunya cara yang pertama di samping tadi adalah ditentukan oleh pemerintah dengan social distancing misalnya. Harus dari masyarakatnya imunitas sendiri juga harus ditingkatkan dan itu Baik. tentunya dengan pola hidup sehat. Semoga kita bisa disiplin untuk menjaga kesehatan semua, diri sendiri dan juga semua. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, corona tidak hanya membatasi ruang gerak manusia, tapi juga sebenarnya mengancam banyak nyawa. Virus ini bukan hanya pandemi, tapi juga bencana kemanusiaan. Jadi bukan waktunya kita berpangku tangan menunggu upaya pemerintah. Perlu solidaritas dan juga partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Saling peduli terhadap sesama, jaga kesehatan dan keselamatan, tidak lupa memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi mereka yang kini berada di garda terdepan bertaruh nyawa demi kita dan Indonesia. Saya Ferry Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.